Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, pada perjumpaan hari ini seperti yang disampaikan oleh tuan pembawa acara niki kula minangka mubadil mawon, pengganti karena memang dari awal sudah di nopo jenenge niku sampun janjian nggih, kok menawa napa jenenge mutakalime niku berhalangan hadir niku mengke salah satu alternatif penggantine saya begitu. Wah, ya manut nggih ngoten. Jadi boten lajeng kula napa jenenge ngendikan ing ngarsa panjenengan sami niki terus saya itu yang paling baik atau yang paling soleh di antara panjenengan sami, mboten niki nggih bahasane ya kur mergo kajibahan tugas ngoten mawon, sekecane ngoten mawon. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, niki sampun tanggal pinten Sakban nika. Berapa hari lagi kita berpuasa? Kalau puasa kan jelas 1 Ramadan. Arek dinane apa? Nggih. Rebo napa Kamis? Sing melu dhisik napa sing melu keri? Gampile niku, kita ini punya wakil-wakil yang bahasanya mereka itu punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Bahasane lek ning agama ijtihad niku. Mereka punya intine punya kemampuan, punya alat, punya perhitungan sehingga bisa menentukan hari. Engke secara hitungan sudah betul apa belum? Ketok apa urung apa jenenge? Ya, apa hilale? Bulan barunya itu sudah kelihatan apa belum? Nyun sewu, saya pakai bahasane campuran mawon nggih. Lek ngoko engko dikira kurang sopan, lek campuran ngoten saya kira ya anggap aja bercanda. Dados kita pribadi siji loro telu papat lima teng khususan wonten ing aula menika, saya yakin tidak semua dari jenengan mungkin punya kemampuan atau keahlian dalam bidang menentukan tanggal. Nggih napa mboten? Sesuk dina apa lek kuwi kan wis jelas karek tekok sanding. Lah lek umpama awal bulane kapan iku kan mboten sedaya ngertos. Nggih napa nggih? Nggih. Lah ini kita ini paling penak ya dalam menentukan tanggal yus melu wae.
sudah ada yang nanggung bahasanya ngoten. Kalau keliru yo dapat pahala 1, kalau keliru dapat pahala 1, kalau betul dapat pahala 2. Niku umumnya yang ijtihad. Tentu yang namanya ijtihad itu ada syarat dan hal-hal yang harus dipenuhi oleh orang. Jadi kita ini hanya makmum saja. Terus mengke kok dina apa dina wis gampel terima beres saja, wis wayahe poso wis poso ngoten. Nggih. Desane kapan? Sesuk apa sumben melu. Ngoten. Ngoten nggih. Umume piye sing ngene rasah bingung. Ben taun dibahas. Ben taun dibahas. Kaya ora enek pembahasan lain. Lek wayahe Ramadan teko sing pertama kapan Ramadan ini mesti jadi bahasan. Begitu juga ketika Ramadan masuk engko bahasane enek-enek. Iki trawahe 8 apa 23 kok ora enek sitoke sing muni 39 ngoten kok mboten enten. Lha kok 11 apa 23 kok sempit sekali Indonesia ini kan gitu. Jangan sampai ini ada 39 rakaat kok ora enek sing ngusulne ngoten. Kok kur 11 pilihan itu banyak. Ada 3 umpama yang kita tahu kan. Ada 11, 23, 39. Kok ora enek sing celuk 39 mawon. Ngono ngoten. Lha nggih to? Lah iya. Kenapa kok cuma 23 atau 11? Ngoten. Ini pembahasan tidak buang-buang waktu sebenarnya. Cuma kenapa harus berulang setiap tahun? Gek ngono ya sik, ngotot-ototan sik engkel-engkelan. Kan ngono. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan datangnya bulan Ramadan tentu ada banyak hal yang harus kita siapkan. Jangan sampai yang kita siapkan hanya materinya saja. Materi apa? Hari pertama engko bukane apa, Pak? Hari kedua penake bukane anu Bu, sing ngene. Hari ketiga nopo bukane. Lah kok bukane yang dibahas? Ini materi. Kok kur panganan. Engko lek wis bodo poso 20 selawe anu Pak iki bingung masalah suguhan bodo. Anu toko kae wis ndang tek ayo ndang blonjo. Engko selak kentekan jajan. Apakah ini salah? Tidak salah sebenarnya. Tapi kenapa perihal ini terlalu menutupi aktivitas bulan puasa kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa aktivitas bulan puasa kita disibukkan oleh sesuk buber neng ndi, sesuk buka apa? Kalau orang tidak mampu mungkinlah saya pahami sesuk bukane apa Pak nggo cah-cah iki lek mikiri tiyang kathah kaya niku. Apa keluargane jenengan tiyang kathah sak omah cah 10 apa. Wah, bukane cah-cah engko apa Pak? Lek ngoten wis wajar lah. Itu kegiatan sehari-hari kan ngoten. Lek ketika mayoritas kita kegiatan bulan puasa itu kita habiskan hanya untuk mikiri
materi. Lha terus kapan ngibadahi wis refleks. Ngibadahi sampun refleks. Nah, gitu. Seperti ini kritikan juga. Ketika datang Maulid Nabi, memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi, yang paling objek ketika panitia peringatan niku masalah nopo? Panggah konsumsi, Pak. Panggah konsumsi. Lek engko sing ceramah Pak Kais beres. Kan ngoten. Lek konsumsi ora sampai sewengi diomongne. Anu ngoten. Manusia memang tidak terlepas dari namanya kungkungan materi, itu tidak. Tapi jangan dijadikan itu sebagai yang menutupi, seakan-akan mengisi seluruh kegiatan. Wayahe poso diisi urusan buka, menune nopo dan seterusnya. Ini mengganggu. Ketika kita mau Ramadan, itu kita diingatkan dengan datangnya bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, itu doanya. Datangnya bulan Rajab dan Sya'ban niku kan sebenarnya menjadi nopo? Persiapan untuk masuk di bulan Ramadan. Karena menjadi persiapan, tentu kita jadikan Rajab dan Sya'ban ini ya bahasane lek arek poso Ramadan iki ben ora kaget, berarti latihan poso neng bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau kita ini pengen beribadah sengkut, bahasane sengkut ngibadahe, latihane ya di bulan Rajab dan Sya'ban. Maka ngendikane Sayyidah Aisyah itu ketika datang Rajab dan Sya'ban, beliau ngendikan Nabi itu seakan-akan tidak berpuasa sebulan penuh niku koyok-koyok ora poso. Niku orang ngeluwi sangka bulan Rajab dan Sya'ban. Koyok-koyok bulan Rajab dan Sya'ban koyok-koyok ora poso. Tapi lek kadung poso koyok-koyok bulan Rajab dan Sya'ban niku koyok-koyok poso full ngoten. Jane ya ora. Begitu. Lek awake dhewe bingung napa? Bingung napa? Bingung kapan pertengahan Rajab apa pertengahan Sya'ban, iya toh? Kapan 15? 15. Iya, pertengahannya 15. Padahal lek bulan Komariah niku pirang dino, Pak? Pirang dino? 30 hari apa cuma 28 29? Tidak mesti 30 toh. Tidak mesti 30. Kan ngoten, nggih toh? Tidak mesti 30 hari. Kan ngoten. Kenapa harus nisfu Sya'ban atau nisfu? Padahal Kanjeng Nabi niku lek kadung poso koyok-koyok sesasi Sya'ban Rajab niku koyok-koyok poso kabeh. Kan ngoten. Kenapa kita hanya bingung kapan pertengahan nih? Jajal umpama sesasi ngono ae. Jenengan kan mesti apal Rajab ruah wis lek kula mboten apal. Niku
dalam 1 bulan. Kalau kita mau puasa sunnah saja, niku brek, bingung, sampun bingung. Ben minggu enek dina Senin, dina Kemis, Pak. Niku setiap minggu. Kalau hari Senin niku jari Kanjeng Nabi ngendikane beliau, hari Senin itu hari saya dilahirkan dan saya senang untuk berpuasa di hari saya dilahirkan niku. Tapi kalau kita umpama jenengan dilahirne dina Selasa terus poso dina ora sah kuwi, ora berlaku, itu tidak berlaku. Niki Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kalau hari Kamis itu adalah hari diangkatnya amal, dan saya ngendikane Nabi, saya senang ketika hari diangkatnya amal kepada Allah ini, itu saya dalam keadaan puasa seperti itu. Itu setiap minggu 2 kali. Mengkelek kurang puas pelih dugi dinten 15, 14, 13, 14, 15 sebelum kok gerhana bulan apa bunterpul apa bulan purnama, sebelum bulan purnama, 13, 14, 15 kita menyebutnya sebagai Ayyamul Bait. Niku 3 hari wis bek, ya toh, 3 hari setiap bulan. Kok umpama jenengan sik urung, aku kok sik kurang puas ngoten, maka ada namanya puasane Nabi Daud. Ini ku sing ngendikane Kanjeng Nabi niku sebaik-baiknya puasa, sebaik-baiknya puasa. Maka sehari poso, sehari buka, sehari poso, sehari buka. Niku lek sebulan penuh wis kaya-kaya ben dina poso. Ngoten. Jadi tidak perlu kita ini bingung nekokne kapan tanggal nisfu Sya'ban, nisfu Rajab. Kenapa saya ngomong ini tadi? Kenapa? Karena puasa nisfu Sya'ban, poso sunnah nisfu Sya'ban, dan apalah yang disebut niku masuk dalam kategori yang ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi tidak ada satupun ulama di dunia ini yang memperdebatkan poso Senin Kemis, poso Daud, atau 3 hari setiap bulan. Itu tidak ada. Dan juga dalam itu ya tidak disebutkan kan meh kabeh sesasi poso kan ndak dijenengne ngono lho maksudnya kan gitu. Bahkan Nabi Muhammad memuji sing poso sedina sesuke ora, poso sedina sesuke ora. Posonya Nabi Daud ini tidak Nabi sangat memuji, itu adalah sebaik-baiknya puasa. Niki namung amalan sunnah, Pak. Jangan sampai kita ini kok kenean barang sing enek sing ngolehne, enek sing ora. Ngoten niku. Kan begitu. Kan kaul ulama niku masyhur, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kan begitu. Apa neh? Apalagi menghidupkan malam, kan begini. Yang namanya
mempersiapkan ibadah Ramadan ini adalah di dalam Sya'ban dan Rajab ini kita kan kalau siang itu puasa, menghidupkan malam itu adalah dengan apa? Dengan sholat kan. Sholat tahajud, sholat hajat niku ada batasan pirang rekangat ngoten? Wonten? Tidak ada. Yang penting 2 rakaat. Mulai dari ba'dal ngisak sampai qobla subuh, monggo. Umpama kok jenengan melu sing saya sholat 2 rakaat saja, tapi engko sampai salam wis khatam Quran, ngoten wis. Wah, jos niku malah. Kula tak 2 rakaat saja pakai surat yang pendek-pendek, monggo. Sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, kan begitu. Umpama kok jenengan enten sing hafal Quran sak juz rong juz, sak surat rong surat, hafalku ya guruku, ya situlah bacalah. Iya. Kenapa? Kita ini sering dibingungkan dengan nilai ibadah-ibadah yang menjadi perdebatan seperti itu. Yang menjadi perdebatan. Maka kalau saya panggah di tempat yang tidak diperdebatkan. Ketika itu adalah urusan sunnah saja. Seperti itu. Orang kan pokoknya bentaun engko pembahasannya ngono neh. Engko lek wis teko Rejab, engko teko Sya'ban, engko itu lagi. Jenengan lek dolanan HP, dolanan Android terus bahasane wis kuwi engko. Iki bid'ah kae ora bid'ah, marai bingung. Ngoten. Engko iki dungane, doa itu sama, ngoten. Doa itu sama dengan bahasa kita sendiri pun juga tidak apa-apa. Lek dungane kudu iki engko sing ora iso maca, engko sing umpama kok ora iso bahasa Arab, simbah mboten saged bahasa Arab. Ada yang baru belajar sholat dan seterusnya. Kalau sholat kudu pakai bahasa Arab, tidak bisa dia. Kalau masalah berdoa niku bagaimana? Sing penting kita nyuwune kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, momen bulan Rajab dan Sya'ban ini kita jadikan sebagai ajang latihan untuk menghadapi bulan Ramadan. Tidak materinya oke lah, kalau jenenge wong kerja iki kabeh kerja napa mboten? Kabeh mesti kerja, mesti ceker lah. Bendina ya nyiapne pangan, bendina ya nyiapne ngombe, kan ngoten to. Jadi ketika datang nanti bulan Ramadan ora usah bingung perkara menune apa, kan ngoten. Lek kurang batalne poso cukup no mboten? Cukup. Air putih itu sudah cukup untuk membatalkan puasa. Nggih napa mboten? Lah ya lek wis ngombe cak teguk ngoten wis batal to. Nah, ngoten.
Jadi jangan sampai kita itu coba bingung hanya untuk menyiapkan buka. Lek umpama jenengan bendino setiap Ramadan dan sudah terbiasa engko arep nyediakne bukaan untuk orang di masjid atau untuk orang di jalan, wis jos lah, lek ndak masalah, ndak lek krungu wong sak omahe kok wah kan bendino ya wis masak ngono lho. Kecuali ada syariat lek teko dina Ramadan kabeh wong Islam bukane kudu sambel terong masalan. Lah dilalah gagal panen terongnya. Kapok no. Kan enggak ada syarat begitu kan. Santai saja. Santai mawon. Jadi begitu. Jadi dalam bulan Ramadan itu yang sering disampaikan para ulama adalah menghidupkan malam Ramadan. Terus siangnya tentu dengan berpuasa. Mungkin jenengan sudah paham poso kae sing tingkatan poso A derajate, awam derajate, siapa lagi kan gitu. Tinggal pilih kan jenengan. Kita tinggal milih. Kita cuma menahan lapar dan dahaga saja ketika siang hari, atau kita tambahi sambil selalu berzikir kan begitu. Dikirke ora kudu sila madhep ngulon. Dikir menyebut nama Allah, berzikir memuji, itu tidak kudu madhep ngulon terus silo. Nggih. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Qiyaman niku napa? Ngadeg. Wa qu'udan niku napa? Lungguh au ala junubihim. Apa turu, melumah, murep miring sekarmu. Sholat saja tidak harus berdiri. Kalau tidak mampu duduk. Kalau tidak mampu berbaring atau miring. Kalau tidak mampu pakai isyarat. Sambil matun sambil matun ya subhanallah alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karo timpal ya subhanallah. Kan ngoten. Yang dipuji itu bukan orang yang sing madhep kiblat terus. Tidak, yang dipuji itu adalah lambene ini selalu basah mergo menyebut asma Allah, selalu memuji Gusti Allah, selalu sholawat Kanjeng. Nah itu yang dipuji. Bukan kok dia lantas meninggalkan pekerjaannya, meninggalkannya untuk duduk. Tidak koyok ndene wong topo. Tidak, dalam agama Islam tidak ada seperti itu. Aku wis ora kerja, aku khusus nyembah Gusti Allah. Kerjamu kapan? Kowe butuh mangan apa ora? Butuh mangan apa ora? Lek luwe sambat karo sapa? Kan ngoten. Kanjeng Nabi ae isih mangan isih ngombe. Nggih nggih. Nggih. Kanjeng Nabi apa
ora kerja. Kanjeng Nabi kerja. Nggih. Sadurunge kan kerja nyang calon bojone. Nggih. Menjadi orang yang menjalankan dagangane Sayyidah Khadijah. Kerja toh? Kerja. Dalam Al-Qur'an pun nabi-nabi itu semuanya yamsuna fil aswaq la yakuluna ta'am wa yamsuna fil yakul niku mangan, ta'am niku panganan. Betul-betul mangan panganan. Dan yamsuna, yamsu ke yamsi ke melaku neng aswake pasar. Jadi ya sobo nabi-nabi ne Gusti Allah niku ya sobo pasar ngoten. Kok enten umate Kanjeng Nabi ora mangan ora ngombe. Niki menyalahi sunahe Kanjeng Nabi. Anoten. Lek umate Kanjeng Nabi poso terus, awane poso, bengine ora turu salat, niku nggih didukani kalih Kanjeng Nabi. Ada sahabat yang berlebih-lebihan, wahai Rasulullah, aku akan berpuasa sepanjang siang, sepanjang hari, sepanjang. Ada yang lain bilang, saya akan tidak tidur malam, akan sholat terus. Ada lagi, aku akan menghabiskan umurku untuk ibadah, tidak akan menikahi perempuan. Kanjeng Nabi tidak suka. Kamu tahu saya ini makan, yo minum, saya ini juga tidur, saya ini juga menikahi perempuan. Itu kata Nabi. Maka bagaimana kita menghidupkan Ramadan ini ya? Persiapan kita di Rajab dan Sya'ban ini. Lek ibaratnya wong panen tandur, Rejeb niku sasi tandur, Sya'ban menika sasi ngrabuk, engko panene bulan Ramadan. Kenapa begitu? Ya memang begitu, step by stepnya, langkah demi langkahnya. Mempersiapkan Ramadan itu dengan Rajab dan Sya'ban, begitu. Walaupun sebenarnya yo kita ini pengennya yo beribadah sepanjang hari, sepanjang tahun, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika datang bulan Ramadan nanti, pastikan kita menjauhkan dari hal-hal yang saya sebutkan di awal-awal tadi. Jangan sampai kita bingung, jangan sampai kita fanatik dan seterusnya, menyalahkan. Wong ibadah saja kok menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Sing penting kowe Islam apa uduk, kan ngoten. Ketika kita bicara traweh masalah,
Salatut tarawih. Sing 11, sing 23, sing 39 iku enten syariate. Wis karek milih. Sing kunut ora kunut niku juga ada syariat. Jangan menyalahkan satu sama lain. Mengko bengi petuk wong kowe iki lek salat witir kok ajeg mulih. Yo engko aku salat ning kok kaya ngono kowe. Salat tarawih jamaah niku lho Pak, bid'ah. Salat tarawih jamaah niku bid'ah. Niku diakui oleh Khalifah Umar bin Khattab karena memang beliau yang mencetuskan. Zaman menika tiang-tiang niku enek sing turu, enek sing salat ajeg bar ngisake, enek sing lumah turu, enek sing salat dhewe-dhewe pececeran ning kono. Akhirnya apa? Kumpulkan orang-orang itu, suruh mereka sholat di belakang imam, qori bahasanya. Qori apa? Qori ke apa ya? Imam lah, gampangane di sholat di belakang imam. Ketika ini sudah terlaksana, Khalifah Umar bin Khattab jalan-jalan ngecek, wah betapa indahnya bid'ah menika kan ngoten. Jadi ini ndak usah diributkan. Yang kita jaga ini adalah persatuan umat Islam. Jangan sampai umat Islam ini dipecah belah, terkotak-kotakkan lagi, ketambahan sing ora kunut karo sing kunut. Kelompok sing 23, 11, 39 ora bahas kelompok sing ora traweh. Nggih. Kok ora bahas sing ora traweh? Apa kok ora bahas sing ora subuhan? Kita umat Islam ini capek dengan hal-hal yang seperti itu, dipecah neh karo urusan kowe poso sesuk apa sok emben, kowe melu bodo kapan. Terpecah suara umat Islam ini, terpecah. Kok ndak ada orang yang cukup kowe Islam poduk, lek Islam ayo mlaku, lek ora yo. Kok nggak ada yang ngomong begitu? Kita ini mau ibadah, tapi kita sudah dicapekkan dengan perpecahan seperti itu yang seharusnya tidak perlu dibahas. Bahas yo, tapi lek diulang-ulang terus ngasih pegel. Kowe 23 apa 11 anu. Ngene nglirike yo beda lho, Pak. Nglirike pun benten, kowe gelem genduren apa ora? Niku lirikane ya wis benten. Wis kaya-kaya agama liya. Agamaku kunutan, agamamu ora kunutan. Lha iki piye terusan?
Kita ini umat Islam. Semuanya itu ada dalam syariat Islam. Masalah sudah yang ini kita kerjakan saja. Semuanya boleh. Semuanya betul, Pak. Semuanya betul. Capek umat Islam ini. Kalau jenengan belajar ke gereja-gereja umat Kristiani, kok apa jenenge Persatuan Gereja Indonesia itu bilang A, sa Indonesia yo A, Pak. Tidak ada yang tidak. Kok kalah umat Islam ini persatuannya? Ya. Pengajian dibubarne kan? Sing bubarne wong Islam, sing dibubarne ya wong Islam. Piye jane piye wong Islam ini ya? Kan ngoten. Bingung. Sebenarnya bagaimana orang Islam ini? Karuan lek model LDII pisan. Atau karuan lek agama Syiah sisan. Ya kan jelas. Lah iki padha syariate. Umat Islam ini terganggu. Sing ganggu sapa? Wong Islam kiambak. Tiang lintu niku namung mengambil kesempatan dalam kesempitan. Wong Islam Indonesia ini bisa dikatakan mayoritas. Tapi bagaimana PKI kok iso menunjukkan ototnya sing jarene kok di wilayah umat Islam. Ini kan pertanyaan. Kok iso kedaden wong Islam iki piye to jane? Gitu. Wong Islam iki piye to jane karepe? Terlalu terkotak-kotak. Terlalu terkotak-kotak. Dalam hal yang sebenarnya ada di dalam syariat. Wah, aneh memang orang Islam. Begitu. Kok ngambil contoh dunia, Pak? Indonesia tok wis mumet wong Islam ini. Kan begitu. Kalau di dunia Indonesia ini koyok nggowe cecean, Pak. Ambil contoh di Mesir. Di Mesir itu perbedaan di wilayah madhab, Pak.
madhab. Madhab ini ku yo enek Syafi'i, Hambali, Hanafi. Satu lagi apa ini yang belum? Maliki, Hanafi, Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki. Nah, 4 lah. Tapi itu terjadi beberapa ratus tahun yang lalu sudah. Geden-geden kene adek masjid Hanafi, kene Maliki, kono Syafi'i, kono Hambali. Ya kur sak desa nggontik. Masjide ya kur ora sak bali desa nggontik endi? Masjide. Sak nggontik masjid sing paling gede endi? Bali desa atau anu? Pokok sak mene. Tidak gede neh, Pak. Masjide ini. Di Indonesia perbedaan itu hanya urusan ormas. Beda ormas, beda suku, beda capek. Remeh, receh, Pak. Kenapa tidak cukup? Kowe wong Islam toh, aku ya Islam. Assalamualaikum. Saudara kita. Kok ndak ada yang begitu itu? Perbedaan kur mergo genduren ora genduren. Receh, Pak. Anta muslim, ana muslim. Kamu muslim, saya muslim. Assalamualaikum. Saudara kita. Neng dalan tulung tinulung niku apa mergo kowe Islam to? Senes. Ponorogo. Ayo kene ngarepku. Mergo Ponorogo. Ponorogo ya, Pak. Suku, Pak. Padha iso omong Jawa nih. Wong Jawa, kene Jawa. Padha Jawane. Ini agama kita ini, ingat kata-kata rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Sing keri dhewe ini loh yang penting itu. Al-alamin. Sak kabehing donya artine, Pak. Ora kur Ponorogo, ora kur Jawa, ora kur Indonesia. Ora kur Jawa, ora kur suku, ora tidak, al-alamin, sak kabehing donya, sedunia. Jadi begitu. Kita rasakan sendiri ketika kita jauh dari, saya kan rodok sipit, Pak. Ngene iki wis dijarene sipit. Teng Mesir niku ya, kamu dari Cina. Kamu Islam, kamu Muslim. Lek muni, ya saya Muslim. Oh, alhamdulillah, ngoten. Iya. Anta Muslim, anta wahlas Muslim. Jangan kita, ini adalah untuk persatuan umat seperti itu. Ibadah sudah, Ramadan akan datang. Kita persiapkan diri kita untuk ibadah. Ingat, ibadah ini enggak akan nikmat kalau tanpa persaudaraan.
persaudaraan. Persaudaraan kita ini adalah umat Islam, bukan podo sukune, podo bahasane, podo negarane. Tidak, kita ini persaudaraan kita adalah Islam. Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo sesarengan nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi istighfar rumiyin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis salata wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadalal muslimin. Allahumma barik ala ma hadina risalah kama barakta ala Makkah wal Madinah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf ada khilaf kurang lebihnya, kurang sopan atau bagaimana dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.